kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu kami orang yang penuh dosa, tidak layak datang ke hadapan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib pada dosa kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu, untuk melakukan segala kehendak-Mu Bapa. Pulihkan kami kembali Tuhan,
Engkau Tuhan, kami masih bisa datang ke tempat ibadah bersama saudara-saudari seiman kami. Engkau sungguh luar biasa, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kami yang datang di tempat ini. Engkau melihat hati kami masing-masing Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan hati kami Tuhan. Yang utama dalam hidup kami itu mencari Engkau Tuhan. Kami ingin mencari Tuhan, karena seperti yang Engkau katakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya Bapa, kami yang di tempat ini tidak akan berkekurangan. Tuhan mencukupkan kami seperti yang Engkau katakan. Kami juga mau Tuhan, Engkau pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami mau melayani Engkau, kami mau layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pada kami dari awal sampai akhir. Berkati pelayanan kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan Engkau urapi, baik firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Engkau berkati juga Tuhan. Dalam apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami bisa tersampaikan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Dan segala kuasa setan, kuasa menjahat, kami hancurkan kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasanya di tempat ini. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus yang selalu mengalir di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita bersorak menuju muliakan Tuhan. Kita bebas untuk melompat, kita bebas untuk memuji. Amin. Amin. Tahun nyoba.
calon WA kita ya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Masih semangat puji Tuhan. Mari kita nyalakan api kemuliaan Tuhan. Katakan, dengarkanlah suara Nabi.
sabda firman-Mu. Tenangkan hati kami Tuhan, biarlah dengan tenang, penuh dengan kegilaan. Haleluya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh mendengar, melihat, dan menyiringkan apa yang akan kita dengarkan nanti. Haleluya, mari kita angkat pujian Allah kudus. Banyak perkara
sempurna. Bahwa benar ada banyak yang perlu kita tanyakan. Ada banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Bertanya mengapa kok bisa seperti ini? Mengapa harus seperti ini? Mengapa layang seperti ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Tapi biarlah semua perkara-perkara itu kita percayakan kepada Tuhan. Kita yakinkan kepada Tuhan saja. Meskipun saat ini sedang bertanya-tanya, di manakah saya nanti? Apakah saya nanti? Siapakah saya? Apakah yang harus saya perbuat nanti? Biarlah
sehingga kami mengerti kehendak-Mu, kami bertumbuh berukat berakar di dalam Tuhan, sehingga kami tidak diambang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran palsu di dalam dunia ini, sehingga kami kuat kokoh di dalam Kristus Yesus. Darah Yesus menguasai kami. Lingkungan ini juga dikuasai dengan darah Yesus. Tempat ini hanya satu roh bekerja Roh Kudus Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan semua roh jahat. Setan ini sepasang pengajar berusaha kami tolak dalam nama Yesus. Roh antikristus tidak boleh menguasai pikiran kami. Teroris tidak boleh ganggu ibadah kami. Dalam nama Yesus. Darah Yesus kami berkati juga gereja-gereja di Indonesia hari ini beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih buat ibu-ibu yang sangat luar biasa. Haleluya. Lihat kualitas kita nanti makin mantap. Lalu konser pertama kita nanti ke-12, konser musik. Nah, ya. Nah, jadi dipikirkan bagaimana caranya acara kita, karena kita kena ya bulan 12. Ya, kita mau bikin nanti ada di anak sebenarnya ada rapat, jadi ada di jadi bisa temanya banyak nyanyi, mungkin nyanyi dramanya kita apa. Oke, baiklah kita buka dulu kita 1 Yohanes pasal 4. Hari ini yang ada di grup berita iman kita ada di grup. Teman-teman yang belum ada di grup tolong dibagi. Saudara yang ada di grup kan, tolong berita imannya dibagi ke teman-teman yang lain. Ayo, hidupkan dulu yang sebentar. Ayo. Biar semua punya apa namanya berita iman ya. Berita iman ada di sini. Oke ya, bahan khotbah saya berita iman itu bahan khotbah saya ya. Oke, kita hari ini akan melihat Kristus dan antikristus. Oke, kita buka dulu 1 Yohanes pasal 4 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mau sebelah kanan saya yang ganjil, sebelah kiri saya yang gelap ya. Haleluya. Terus ketemu ayatnya? Yes, terus ketemu jawab amin. Amin. Sampun. Nah, ini bahasa yang halus ya. 1 Yohanes, bukan Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. 1, 2, ya. Tidak akan ditemukan vaksinnya. Vaksinnya itu hanya ketika chip dimasukkan di tangan maka penyakit sembuh. Ketika chip dimasukkan di tangan, dia dapat mengubah DNA tubuh manusia, bahkan dia dapat mengubah segala penyakit. Lalu dikatakan di dalam chip itulah angka 66. Maka kita jadi mulut setan, katanya begitu. Nah, saudara kamu, supaya kita tidak bingung, beritahu kepada saudara, angka 66 itu nanti 2 minggu lagi khotbah saya kasih fondasinya. Kalau besok disuruh kita vaksin seperti itu, bagi saya yang saya pahami menurut Alkitab, mau ditaruh di tangan, mau ditaruh di kepala, yang diterima. 2 minggu lagi dengarkan khotbah saya, alasannya kenapa? Karena pemahaman tentang kitab Wahyu
banyak yang salah. Saudaraku, kita wahyu itu bukan nanti. Kita wahyu itu sudah pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu kejadian yang diulang. Jadi jangan saudara pikir itu nanti, itu sudah dulu pernah ada. Nanti 2 minggu lagi dengan Bapak. Jika datang ke saudara KTP pun harus kita mengatakan lari itu juga mana kita lari. Nggak bisa. Ini saya terangkan kenapa alasannya apa? Angka 66 apa sih? Itu Bapak. Jadi saudara pastikan saudara hadir ya. Nah saudara nggak ketakutan. Nah saudaraku, zaman sekarang orang tahu antikristus, berbicara antikristus. Bahkan disebut lagi antikristus itu dengan nama alias Dajjal, gitu ya. Saudara tahu Dajjal dengan antikristus orang kita berbeda. Dajjal menurut kayak itu kita. Saudara, kita malah ini disebut antikristus. Bayangin dong. Nah ya, makanya saudara paham apa itu antikristus. Ada antikristus kali 1, kali 2, kali berapa? Nah, saudara PDK saudara kita perlu paham. Orang mengerti antikristus, orang mengerti takut antikristus, tetapi orang tidak tahu Kristus. Nah itu apa Kristus? Apa Kristus? Jadi kita orang Kristen harus paham dulu Kristus itu apa. Tahu dulu yang asli, baru tahu yang palsu. Saudara, masa masa saudara tahu uang palsu tapi tidak tahu yang asli? Wah, seperti tadi ada anak Tuhan ya, disuruh kami sama apa namanya, tukar uang ringgit. Yang asli pun saya tidak tahu, yang palsu pun saya tidak tahu. Nah, berarti aja. Gimana saya mau tahu yang palsu? Yang asli bukan ngerti baru itu lihat, ya kan? Nah, saya orang Indonesia, saya cinta lebih ya. Nah sekarang nggak ngerti. Jadi kalau itu palsu nggak ngerti aku. Ternyata karena jadi duit, oh berarti asli itu ya. Nah itulah kira-kira. Tapi saudaraku, antikristus dan Kristus hati-hati. Kita nggak ngerti, tiba-tiba yang kita lihat antikristus, oh bahaya. Saudara kita perlu paham apa itu Kristus. Kristus artinya Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia diurapi untuk menyelamatkan apa? Nah itu nanti akan kita lihat. Jadi Tuhan jadi manusia diurapi untuk menyelamatkan. Itulah arti Kristus. Satu lagi saya akan buat ilustrasi ya. Agak lama saya akan buat. Gak apa-apa, kemarin nada cepat saya buat. Nanti ini sekarang agak lama nih. Supaya jangan apa lagi pemikirannya. Ada yang sudah loading semua ya? Ya. Sudah ya? Ini semua rata-rata di 47. Ada semua 45 sekarang, 4G lagi ya? Ada sekarang 45 ya? Luar biasa, ini coba prosteksi. Oke lah ya. Nah, Kristen apa artinya Kristen? Luar biasa, tentang haleluya. Haleluya. Kristen artinya di dalam Kristus, bukan pengikut Yesus. Tetapi di dalam Kristus, pengikut belum tentu di dalam, tetapi kalau di dalam pasti pengikut Yesus. Sampai amin. Jangan salah. Haleluya saudara. Haleluya. Oke, sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara hal yang selama ini kita anggap lumrah padahal sesat. Seringkali orang memanggil kita namanya Nasrani. Kita bukan Nasrani, kita Kristen. Nasrani itu ajaran sesat. Pada abad pertama gereja mula-mula ajaran sesat. Mereka tidak mau menyebut Nasrani itu bilang Yesus dari Nazaret, tetapi pengajarannya sesat. Jadi kalau orang bertanya agamamu apa? Nasrani dia bilang saya Kristen. Entah Kristen Katolik, entah Kristen Protestan. Namanya Kristen. Ada di KTP tulisannya Nasrani? Tidak ada. Pengikut Kristus Kristen. Amin. Amin. Nah, oke. Sudah paham ya? Oke. Mudah-mudahan muncul rumusnya. Nah, kita baca dulu 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau satu orang yang nemu langsung baca. Dengan kuat, dengan hitam. Jangan marah hanya kuat. Baca kita dulu kuat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa ada di dalam
Jikalau kamu dalam aku dalam kamu, firmanku dalam aku, firmanku dalam kamu, maka apa saja yang kamu berbuat pasti berhasil berbuat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Kristus hidup kita bisa berubah. Amin. Siapakah yang bisa mengubah dunia? Kristus. Nanti akan kita lihat kenapa kita bisa berubah. Karena Kristus sudah mengubah keadaan. Amin. Kenapa dunia makin jahat? Karena setan sudah mengubah. Sejak setan menggoda Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu dunia masuk kepada kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Sejak awal Tuhan menciptakan, merancang manusia itu hidup kekal, tidak mati. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, baik badannya, baik rohnya, baik jiwanya, tidak mati. Sejak awal itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak merancang Anda dan berkata umurmu 900 tahun ya, tidak, tapi hidup kekal selama-lamanya. Itu rancangan Tuhan. Amin. Tetapi datanglah si setan, si ular tua itu. Si ular naga tua yang dijatuhkan. Dia memang dari surga dia dijatuhkan. Tadi namanya malaikat Lucifer, malaikat penyembah. Tetapi dia kira enak banget Tuhan disembah, saya angkat tangan, semua malaikat menyembah Tuhan. Wah, sayalah yang dipuji. Akhirnya dia dijatuhkan. Lalu dia mengadakan kerusakan di bumi. Dia goda Adam supaya dia tidak dengar Tuhan. Akhirnya dia jatuh, mulai saat itu terjadi kerusakan. Hubungan dia dengan Bapa putus, mati. Rohnya mati, akhirnya tubuhnya pun mati. Saudaraku, kalau roh kita hidup, sejak awal roh kita hidup, tubuh pun tidak mati. Tetapi karena Adam dan Hawa, firman Tuhan berkata, Roma 3:23, karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, kematian. Tanah yang tadinya sangat subur jadi kering. Oh, lihat Kain dan Habel saling membunuh, bukan saling ya. Kain membunuh Habel. Lalu kejadian pasaran banyak kejahatan, jadi kerusakan. Nah, saudaraku, ketika Yesus datang ingin memulihkan itu semua. Amin. Supaya hidupmu pulih daripada apa yang sudah diperbuat setan. Nah, ketika kita dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu karakternya, hidupnya, bukan wajahnya. Kalau sudah hitam, terima saja, tetap hitam. Haleluya, walaupun dibaiki tetap warna hitam. Ya, kalau pendek ya paling nggak segitu, syukuri saja. Haleluya. Di situ ada beberapa yang sedikit di situ. Bersyukur, amin. Paling tidak saudara berdoa mereka itu. Haleluya. Kalau kita cari apa itu, perlu berdoa ya, jangan asal jadi aja. Perlu berdoa, amin. Orang Jawa bilang bebek pomot bibit, bibit bebek bobot ini lagi. Nggak ngerti tadi buat berarti. Nah, saudara, Tuhan mau hidup kita berubah, amin. Saudara pernah belajar di SMA ya? Nah, di SMA ada namanya rumus kimia oksigen apa? O2. Hidrogen apa? H2. Itu sama-sama gas. H2 tambah O2 sama dengan H2O. Apa rumus H2O? Rumus dari kimia apa itu? Air. Gas tambah gas jadi air, bayangkan loh. Ciptaan baru, kejadian baru. Kristus di dalam kita jadi kejadian baru. Amin. Harus jadi kejadian baru. Di kampung pemarah, di sini harus drama. Amin. Di kampung marah 10 kali, di sini marah 20 kali. Wah, marah aja di sini. Kelewat, bisa dipulangkan. Kalau di kampung 10 kali marah 1 hari, sekarang di sini nggak lagi marah, tetapi ramah. Amin. Jadi baru. Haleluya. Katakan hidup saya baru. Dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru. Sedang datang. Amin. Saudaraku, Kristen artinya di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau kita wes Kristen, uripe nggak berubah, masih cek Yesusnya di luar apa di dalam nih gitu. Di dalam. Kalau saudara kita Wahyu dikatakan, aku seperti orang yang untuk pintu, karena siapa membuka dia akan masuk. Aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kalau saudara ayatnya kenapa itu? Tadinya itu orang Kristen. Percaya Tuhan itu kepada 7 gereja.
di Asia, baca kita banyak, mereka orang Kristen, tetapi Yesusnya di luar. Setelah Yesusnya di luar, dia tetap juga berusaha untuk buka hati, tetap keluar ketuk hati. Pastikan dari Yesus dalam hatimu. Amin. Kalau masih di luar, dia bilang kemana pun ya, masuklah ke dalam hati. Amin, saudara. Di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Ya, Christ plus man. Men sama man ada bedanya. E sama A. Kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya, ini menunjukkan pada satu orang. Kalau dia E itu banyak orang ya. Haleluya. Kita belajar bahasa Inggris dikit-dikit ini wajahnya agak tahu bahasa Inggrisnya. Artinya kepada pribadi-pribadi, ketika engkau di dalam Yesus, engkau menjadi ciptaan yang baru, namanya Kristian. Nah, Kristen itu dari kita ngerti dari mana asal katanya. Amin, saudaraku. Kita di Kristen, ada di dalam Kristus. Itu sebabnya saudaraku pastikan ada Kristus dalamnya. Oke, itu yang pertama. Masuk kepada fondasi kedua. Oke, paham dulu ya, Kristus, Kristen. Yang kedua, perhatikan. Ini penting. Kalau saudara sering baca Alkitab di dalam orang Israel, ada 3 jabatan penting. Ini juga lambang Bapa, Anak, Roh Kudus, lambang Ketritunggalan. Perhatikan. Jadi dalam perjalanan tolong saudara baca pahami sudah apa yang di Perjanjian Baru saudara dapat pahami. Oke, sudah kelihatan? Oke. Perhatikan dia ya. Di dalam kerajaan Israel ada 3 jabatan penting. Ada raja, ada nabi, ada imam. Semua itu mereka harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu mereka dapat membawahi, memimpin umat Tuhan sampai pada kehendak Tuhan. Raja harus tunduk pada nabi. Nabi menegur, raja harus mau. Raja yang tidak mau ditegur nabi binasa, mati. Dan nabi pun harus tunduk juga pada raja. Harus saling mengasihi. Imam harus tunduk kepada raja, raja harus tunduk pada imam. Tidak boleh suka-suka. Nabi juga harus tunduk pada imam, imam tunduk pada nabi. Jadi semua keterikatan diikat oleh yang namanya hukum Tuhan. Amin. Bapa, Anak, Roh Kudus namanya Allah. Kalau hanya salah satu ada, bukan Allah namanya. 3 harus ada. Barulah disebut Allah atau Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, saudaraku dengar baik. Kenapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus itu diurapi Tuhan menjadi raja, menjadi penggenapan nabi, dan juga penggenapan imam. Kita bahas satu-satu. Saya kuliah saja. Saya belajar teologi aja. Tapi perlu ini supaya ketika orang tanya Kristus arti Kristus kita mengerti. Pengurapan raja untuk apa? Saudaraku, firman Tuhan berkata ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia mati. Upah dosa adalah kematian. Roma 63, upah dosa maut, kematian, neraka. Maka sejak Adam jatuh dalam dosa, penguasa dunia ini ialah bernama setan, maut. Saudara, ketika Yesus digoda, dicobai di gunung, di padang gurun, ketika setan kasih tunjuk semua kerajaan dunia, setan berkata, Yesus semuanya jadi milikmu, tapi tunduk kepadaku. Apa kata Yesus? Yesus bilang, bukan, itu milikmu, begitu. Enggak, Yesus tidak mau itu. Yesus tetap berkata, kenapa itu milikmu, tetapi hanya Tuhan saja yang lain disembah. Amin. Amin. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia ini di bawah kuasa setan, maut. Maka untuk mengalahkan raja maut, mengalahkan kematian, caranya bagaimana, saudaraku? Yaitu kebangkitan. Amin. Seseorang harus ada mati, lalu bangkit dari kematian. Itu namanya mengalahkan kematian. Amin. Cari tahu di dunia ini siapa yang pernah mati lalu hidup kembali. Ya, dikubur dulu ya. Jangan mati suri 2 jam 3 jam ada itu bukan. Atau karena didoakan ada juga. Ada juga pendeta di Afrika karena dia kecelakaan lalu mati. Setelah mati 3 hari dibawa ke KKR ibadah. Bayangin orang bawa infus, dia bawa peti mati. Bayangin. Bahaya peti mati ke ibadah. Lalu tentaranya bilang ini bom, ini mungkin. Itu udah belum kepada mayat itu bagaimana? Sementara tarik-tarikan dengan polisi dan rakyat begitu, dia dengar khotbah, istrinya yang mati itu dengar khotbah, tiba-tiba dia duduk begitu. Wow, kaget semua. Sudah ada pisaunya, sudah di formalin. Udah 3 hari. Hidup kembali. Saudara lihat di YouTube, ada YouTube ya. Jadi kalau di YouTube lihat yang rohani lah. Lalu ya, jangan yang galau-galau. Yang rohani hidup. Yesus
disalibkan, kepala mahkota duri, tangan dipaku, kaki dipaku, lambungnya ditusuk, lalu masukkan ke dalam kuburan, ditutup pakai batu besar. Siapa yang bisa ikut? Tetapi Yesus bangkit dari kuburannya. Amin. Karena dia bangkit, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Dia telah mengalahkan raja kematian, raja maut, dan semua turunannya. Kepalanya sudah remuk, kita pun dapat mengalahkan turunannya. Turunan apa? Sakit, penyakit, kekurangan, kemiskinan. Kapan kita kalahkan? Amin. Makanya kalau engkau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sebab Yesus telah bangkit. Kalau kita masih miskin-miskin, berdoa supaya putus itu. Amin. Nenek moyang kita mungkin bisa mengalami itu. Gak usah sesali dari kandungan siapa kita lahir. Amin. Jangan bilang sekiranya aku dari kandungan ibu camat. Bersyukurlah walaupun orang tua kita ambil kayu di ladang, orang pupuk, itulah yang terbaik Tuhan berikan padamu. Amin. Dikatakan generasiku dan anak-anakku harus hidup berlimpah. Amin. Mereka boleh begitu. Bersyukur. Doakan mereka. Jangan bilang bapak sama ibu ini dulu salah, ini mereka bilang. Aturannya bapak cari sana, ibu cari. Oh, jangan begitu. Haleluya. Bilang bersyukur. Lalu generasiku harus berubah. Amin, saudara. Amin. Yesus sudah disalibkan. Yesus sudah jadi kutuk kita. Galatia berkata supaya kita semua bebas dari kutuk. Ada perubahan sebab rajanya. Nah ini raja juga di hadis ini. Oh pakai sepatu pula sekarang ya. Banjir kan ya. Serang-serang di kita. Sekarang. Lalu dengan baik, setan sudah dikalahkan. Amin. Penyakit sudah dikalahkan. Amin. Saudara bisa sembuh. Jangan lagi sakit-sakitan. Lihat Yesus sudah dipancing untuk marah-marah. Hitam pedek di ludahnya, dia bilang, kalau engkau memang anak Allah, turun dari situ. Dia tetap diam aja. Supaya engkau kalau pemarah, kalau dipancing orang marah, santai saja. Amin. Yesus bilang, kau belum tahu ya, kau jual aku beli deh. Jangan begitulah. Kau 3 kali kau jual masih bisa, tapi 5 kali. Jangan begitulah deh. Amin. Yesus sudah berhenti, dia yang salibkan, dia diam aja. Oh, Pilatus bilang, kau sudah diajarin dunia itu. Kenapa kau tak bela diri? Yesus bilang kerajaanku bukan dari dunia. Amin. Kira-kira Yesus bisa salto dari salib? Bisa salto lompat. Siapa yang bilang apakah? Bisa, tapi dia tetap diam aja. Supaya engkau para pemarah-pemarah yang ringan kaki, ringan tangan, tetap salibkan tangan. Amin. Suci orang marah. Cia. Wah, kamu belum tahu ya? Di terminal siapa itu 10 orang sengaja yang begitu lah bro. Nah, itu yang lama itu. Amin. Jangan bilang kau belum tahu aku siapa ya. Loh, dia aja lupa dirinya. Salibkan itu. Amin. Nah, jangan ada pemarah. Amin. Saya melihat kita orang Sumatera ya, orang Jawa sudah baik-baik. Saudara boleh lihat, lembut. Amin. Saudara boleh lihat, ini bagaimana? Nanti setahun saudara pulang, orang takut saudara ini. Sekarang udah 5 kali dia, karena saudara terpulang. Amin. Tapi sekarang saudara ketemu mereka, serem kali orang ini bahkan. Dan saudaraku dengar baik. Satu kekurangan kita itu saja. Saudara pintar, jenius, luar biasa. Orang masih di A, saudara sudah didik. Pintarnya begitu. Tapi ada satu, gampang marah, gampang tersentuh. Kalau di luar, sebagai satu dihajar. Dia hari dia teriak-teriak di situ. Haleluya. Masa ini kerjaan apa tuh? Kalau enggak, kau di sana tak bikin tempe kau ya. Tenangkan hatimu, pasti kau sukses. Amin. Salibkan tanganmu, salibkan kakimu, pasti kau sukses di sini. Amin. Walaupun kau sudah disuruh bapak, aduh lihat aku ini harus nangis di sini dimarah-marahin. Sampai menjadi hati tangannya pulang ke jarum kan. Ada juga yang seperti
bumi ini. Itulah realita hidup, amin. Amin. Nah, itu karena Adam berkata kitab Kejadian pasal 3 itu, setelah ada jatuh dosa dunia penuh dengan jerih lelah. Amin. Amin. Tapi dengar, kalau saudara tenang, saudara diapain pun tenang aja, diam aja. Mau diparah, mau dicewek gini, tenang aja. Ini bilang diam aja. Percayalah, saudara akan sukses. Amin. Saudara akan balikkan keadaan. Amin. Amin. Yesus diapain pun diam aja. Di mahkota duri diam aja, saudara lihat itu. Di mahkota duri sebetulnya dia sedang mengalahkan amarahmu. Dia sedang mengalahkan penyakitmu. Karena dia pikir otak kita ini keras kepala. Jadi ketika kepala Yesus di mahkota duri keras itu, dia gak melawan, dia terima aja. Karena anakku dibully ini yang dari sana keras sekali kepalanya. Jadi mungkin dulu gitu. Jadi gak perlu kau keras kepala, lihat kepala Yesus di mahkota karena kepala keras. Betul banget. Supaya keras kepala itu runtuh. Amin. Amin. Benar saudara. Apalagi Yesus yang akan lakukan bagi saudara. Jadi saudara lihat Yesus, dia mengalahkan, makanya dia kalahkan yang membawa orang marah. Siapa? Kain membunuh adiknya supaya kau tidak jadi pembunuh. Lihat Yesus sudah mati dan dia sudah kalahkan maut supaya kau menjadi orang yang ramah. Amin. Amin. Mengasihi. Amin. Amin. Ceritanya ditolak perlu di pinggir jalan, Pak. Bahaya, jangan begitu. Sekarang diganti sama siapapun dia kata dia kan, yes. Jangan seperti itu, diam aja. Berdoa, amin. Ada orang datang minta bertanggung jawab, saudara bawa pisau. Makanya dia saudara bawa pisau sama karung. Tanggung jawab. Dia tanggung jawab bilang. Berani berbuat, berani tanggung jawab, amin. Nah setelah orang minta pertanggungjawaban yang datang, mau tanggung jawab. Ya, ini bagaimana dong ini bang katanya kan? Masih ngotot ya, dibawa lagi sama karung bang. Lihat yang terjadi seperti itu. Wah ini ada orang di karung, ada orang di koper, ada orang di mana? Saudara lihat, itu kan perbuatan setan. Yesus sudah mati di kayu salib supaya kau menjadi orang baik, orang yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Mengasihi. Amin. Amin. Yesus sudah digantung di kayu salib supaya kita tidak lagi kekurangan. Tidak kali ini boleh kekurangan tapi tunggu beberapa waktu ke depan hidupku pasti diberkati. Amin. Amin. Kelimpahan. Amin. Amin. Khotbah itu kayak kampanye. Kampanye berani gitu. Jadi kita kan mengubah orang, ya kan? Supaya saudara berubah dan dia. Ada saudara ada jadi pokok dari sini tiru lah caranya. Semangatnya ya. Oke, karena saudara jadi pokok. Nah, saudara dengar baik. Ya, Yesus sudah mengalahkan itu. Jadi yakinlah, lihat. Hidup yang lama saudara berubah. Ada satu lagu bagus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus sama aku cari baru. Tahu lagunya itu? Enggak. Ada yang itu lagu lama. Tertindih dengan beban berat. Sudah beban berat sama lagi. Dosa dunia mencerat, lalu ku datang pada Yesus dari kelemahan. Sama-sama. Dia sama senang hidupku dan beri damai di hati. Katakan semua pasti berubah. Semua pasti berubah. Jangan tahu
gitu ya. Nah, yang di gereja itu begitu. Tapi semua jadi baru. Sampai nanti tidak ada lagi orang kampung melihat si respon. Amin. Amin. Dia baru kok, keren banget. Respon bisa kata-katanya bagus. Amin. Amin. Saudara juga sebut nama saudara. Amin. Amin. Tidak bisa sebut nama saudara. Tapi yang jelas 95% saya kenal saudara. Amin. 98% hanya lupa tadi namanya, dia sebarat baru. Tapi rata-rata saya kenal semua. Rata-rata saya kenal. Kalau yang lama, tiap hari saya doain, Tuhan berkati, Danis Tuhan, Karus Tuhan, berkati dari Tuhan. Oh, mereka semua saya tahu semua namanya. Talfan Suardia, Suardianus, apa lagi? Oh, saya kenal semua. Tiap hari, makanya doanya gak cuma 1 jam, 2 jam. Nama saudara saya doa, apalagi baru Rosa Jai, Lucia Jai itu berkati, Dexter berkati, apalagi Jenny Halal berkati, Mimsi Susanti berkati. Semua namanya, Lilis Pulau Rukayati, Karisiati. Semua saya bangga sama-sama. Wajib lupa. Saya kenal semua teman-teman karena ada teman di kami. Makanya saya sering putar lagu bahasa Yesus saya. Kadang-kadang Edo bilang karena dia sudah orang les, Pak, aduh, ini lagu bilang. Saya bilang kenapa saya putar? Karena di hati saya, saudara. Amin. Saya anggap saya waktu di sini misionaris untuk ke Pulau Nias, Pulau Jawa. Amin. Lagu Jawa juga saya putar. Haleluya, malah lagu Batak pacaran. Makanya nggak ada putar. Berapa ya? Semua saudara di dalam hati saya. Amin, saudara. Amin. Ada lagi Patilas ya. Sepak bola ada lagi. Saya ingat kemana-mana. Ingat, Yesus sudah mengalahkan Raja Maut. Amin. Amin. Itulah arti Kristus. Kalau ada orang mengaku dosa dari Tuhan bisa menyelamatkan, membawa keselamatan, tapi mati tidak bisa bangkit, itu tidak benar. Kristus palsu. Jadi anti Kristus ialah yang menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau dia sangkal penyaliban Yesus, itulah anti Kristus. Orang berkata, aku juga percaya Yesus. Oh iya, misalnya sih. Tetapi tidak percaya penyaliban dan kebangkitan. Itu namanya anti Kristus. Karena Kristus harus disalib, harus mati, harus bangkit. Tapi kalau dibilang, dia nggak disalibkan, dia diganti sama orang. Tuhan itu kan penipu ulu, katanya kan dia tipu dia tidak dibilang itu bisa pada Yudas. Penipu apa itu, siapa itu penipu? Ayatnya begitu. Setan, amin. Amin. Kristus. Ngapain Tuhan juga menipu orang Israel? Tak tipu-tipu lo ya. Itu bukan Yesus lo ya. Tuhan kayak kita. Main-main tipu-tipu. Makanya saudara lihat teologianya di perjanjian lama. Perjanjian lama memang Yesus harus mati. Dan bangkit. Anti Kristus ialah menolak penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus. Itu anti Kristus. Kalau ada orang berkata Yesus tidak mati, tidak bangkit, hati-hati, ajaran sesat. Yang kedua ialah Yesus itu pengharapan Nabi. Dengar baik. Kalau Nabi mati harus diganti. Amin. Kenapa? Karena dia hanya membawa pesan. Kalau Nabi berbicara, dia berkata begini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berbicara seperti karena dia dengar Tuhan bicara. Lalu berkata atas nama Tuhan. Tuhan berkata atas izin Tuhan. Mudah-mudahan terjadi atas izin. Itu mungkin ya. Tetapi Yesus pernah bicara begitu? Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kalau Nabi, ini dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena dia menyampaikan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan bicara, dia berkata, aku berkata kepadamu. Semula aku berkata kepadamu, sebebaslah aku berkata kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Aku berkata kepadamu, angin danau, diam dan tenanglah. Dia memerintah, dia berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada di Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara temukan Yesus berkata begini atas izin Tuhan, terus bangkit ya, gitu. Ada? Atau yang lain? Tuhan bilang begini loh, murid-muridku. Ada? Tidak ada. Yang ada di Alkitab ialah Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Itu artinya dia tuh Tuhan. Amin. Amin. Orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia tuh Tuhan jadi manusia.
disalibkan. Dia Tuhan, dia tidak pernah kehilangan ketuhanan. Amin saudara? Amin. Dia memerintah, dia berkuasa. Jadi maka antikristus dia orang yang menolak suara dari Tuhan. Dengan baik. Kembali dulu sebentar. Wow, ini namanya orang kata bilang nadirong. Nadirong ya. Nah, itu nabi palsu. Ada hitam dari. Nah saudara, contohnya, kalau sedikit contohnya nanti dibaca. Yang jelas saudaraku, mari kita baca dulu Yohanes 8:12. Yohanes 8:12. Yohanes 8:12. Nah ini ketemu satu orang, langsung kuat, kencang. Ayo. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia." Oke, kembali dulu kepada yang tiga tadi, raja, nabi, imam. Ya, tinggal beli remote yang apa dulu infrarednya, kita perlu ini supaya bisa belajar. Oke, raja itu pemerintahan, ya, raja itu pemerintahnya. Nabi itu terang, karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia di dalam kegelapan, tidak tahu berbuat baik. Sudah berdosa mereka nggak ngerti. Alkitab berkata bahkan Perjanjian Lama itu Niniwe tidak tahu membedakan tangan kiri tangan kanan. Itu saking gelapnya. Artinya apa? Kadang-kadang orang tidak tahu yang dilakukan dosa atau tidak, baik atau tidak. Penting dilakukan aja. Dia kira baik, padahal jahat. Itu namanya gelap, tidak mengerti. Lalu perlu yang namanya nabi. Nabi memberitahukan begini firman Tuhan supaya arahmu lurus. Lalu imam itu ialah relnya, jalannya. Amin. Jalannya seperti ini. Itu dia. Itu pemerintahannya. Nabi itu terangnya. Imam itu untuk jalannya. Ya saudara tolong baca Perjanjian Lama ya. Ya. Lalu mari kita baca Matius 8 ayat 13. Matius 8 ini kita dulu sini ya. Matius 8 ayat 13. Tolong satu orang. 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Dia memerintah, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti dengan kepercayaan." Tuhan Yesus tidak bilang, mudah-mudahan nanti anakku itu bilang, mudah-mudahan, insya Allah anakku sembuh. Begitu. Atasnya juga, Tuhan tak pernah bilang begitu. Aku berkata padamu, sembuh anakmu, sembuh, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti dengan imanmu. Itu sebabnya percaya sama Yesus. Amin. Amin. Ojo tergoda sama liane liane bawa Fortuner pun dia namanya Indah. Jangan tahu. Haleluya. Bawa kereta api pun, bawa apa pun ya. Laki-laki juga cantik Yesus itu. Orang Yesus dari situ lihat jauh misalnya. Oh cantik dia bidadari itu dia. Jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Jangan tinggalkan Yesus. Lalu lihatlah, saudara-saudara juga cantik-cantik. Haleluya. 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 Amin saudara. Amin. Tapi kalau menurut saya jangan coba-coba. Serius dulu belajar, kuliah dan kerja. Amin. Amin. Kecepatan saudara berteman nanti gagal kuliah, gagal kerja, pulang jadi gagal. Jangan begitu. Berdoa fokus dulu sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau datang nanti si Adam, terus ada perempuan, wanita dia bilang, abang sudah banyak berpuasa belum? Kau langsung main tembak segala. Yang laki-laki juga gitu. Berdoa dulu, haleluya. Haleluya. Berdoa ya. Oke. Nah, saudara, dengar baik. Yesus itu penggenapan nabi. Maka setelah Yesus tidak ada lagi namanya nabi. Tidak ada. Contoh ini harus saya terangkan. Dulu waktu kami masih berteman dengan ibu para saudara, kami masih masih muda dulu. Kami sudah sama-sama. Lalu dia dikirim ke Magelang, saya di Kalimantan. Itu ceritanya. Sama-sama. Lalu saya surat-suratan. Karena zaman dulu HP itu sangat mahal. Kartu aja 300.000. Kartu dulu HP. Kartu saudara kata kartu SIM card itu 300.000, 500.000 zaman dulu. Bukan sekarang 20.000, 5.000 satu tahun. Zaman dulu mahal. Jadi jangankan handphonenya, kartunya aja mungkin kita beli ya kan. Apa panjang lagi lebar lagi zaman dulu. Wah gitu. Gitu zaman dulu gitu. Berarti saudara zaman saudara baru lahir. Nah dengan baik. Akhirnya mau nanya kabar doang.
sampaikan dulu Tuhan. Wah, aku pengen tahu kabar dia gitu ya. Lalu pakailah surat. Maka yang sering ketemu dia namanya tukang pos. Jadi ya, saudara kan dia Vicia tuh. Nah, langsung cepat-cepat dia kan. Android. Udah lah, yang Android. Zaman dulu kita pakai martel itu saudara martel ya. Martel itu dia durasinya 500, 1000, 2000. Uang di tangan hanya 3000. Cepat-cepat gitu. Supaya uang kami ditahu. Saudara tahu dulu martel? Iya, wah, saudara memang zaman now ya. Martel. Zaman kami zaman dahulu ya. Tapi setelah saya menikah, saya perlu tukang pos? Tidak. Pesan saya yang disampaikan tukang pos itu, pesan saya yang disampaikan tukang pos itu tidak perlu lagi karena saya sudah ketemu. Nah, saya sudah ketemu nih, menikah nih, tiba-tiba datang tukang pos. Dia bilang begini, oh ini namanya Ani ya. Ya, ini ada surat nih dari siapa? Dari Purba. Ini tukang pos mana ini? Tukang pos palsu ini. Kapan saya kasih surat lagi? Orang kita udah satu kan? Saudara, Yesus sudah datang menyampaikan isi hatinya kepada manusia. Lalu ada orang bilang, ini suara dari Tuhan, bikin begini. Itu namanya Nabi palsu. Makanya setelah Yesus tidak ada lagi namanya Nabi palsu. Menurut kita dalam pasal 10 harus dilempari batu. Dirajam sampai mati. Tapi waktu itu orang yang tidak mati lah, ada membunuh orang sampai ratusan juta. Harusnya waktu itu. Nah, saudara pun dengar baik. Ini mereka harus ketika hukum Tuhan. Kalau ada nabi zaman dulu sebelum Yesus, kalau ada nabi bilang begini, oh demikianlah suara Tuhan, tetapi yang disampaikannya itu bertentangan dengan hukum Tuhan, nabi itu harus dihukum mati. Nabi itu harus dihukum mati. Kalau ada nabi mengucapkan di luar firman Tuhan, itu harus mati. Nah, saudaraku, ada orang tua Tuhan bilang begini, wah dari nabi, kamu harus jadi istriku, itu banget ya. Saudara udah mengerti nanti setelah acara ini. Lu lihat kan, orang akhirnya antri orang, setan itu. Tuhan Yesus tidak pernah begitu. Nabi-nabi kalau di luar daripada ini harus dihukum mati. Harus sesuai firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya kalau saya berkhotbah saya lebih bagus banyak baca Alkitab. Karena khotbah yang terbaik itu adalah Alkitab. Amin, saudara. Amin. Daripada saya campur filosofi, falsafah segala macam, tapi makin lewat Alkitab saja. Amin, saudara. Jadi kalau orang menentang Tuhan Yesus, masih muncul lagi nabi, itu namanya nabi palsu, itu antikristus. Yang ketiga, yang terakhir benar. Sudah mau selesai. Sabar ya. Sabar. Tapi yang ketiga ini banyak ayatnya seperti ini. Iya, pengurapan untuk imam. Saudara ngerti imam? Imam itu, itu banyak kita baca kitab. Ada yang anakku bertobat setelah dijawab ya. Bisa? Bisa. Bisa Alkitab. Di Alkitab manual, tolong baca Alkitab. Di sela-sela saudara sibuk, tapi saya mengerti lah. Berangkat jam 5, pulang jam 7 mengerti. Kadang lembur. Kalau lembur puji Tuhan, ini kadang molor. Ini saya jadi apa ini gitu sih. Mau ditonjolkan seperti seni. Ya. Kalau lembur lumayan, masih banyak. Ini bikin lembur ya kan? Ya itulah kenyataan. Kalau jadi apa ya nangis saja lah. Jangan mau nangis ya nangis. Mau nangis di pabrik nangis lah. Nangis di kamar nangis lah. Sampai nanti masuk kamar pulang kerja. Tidak apa-apa. Memang itu realita hidup. Haleluya. Haleluya. Hati lega. Amin. Amin. Aku sampai ya. Maksudnya gini, supaya kita paham Alkitab. Amin. Amin. Apa yang terjadi dalam kita paham. Amin. Amin. Berapa anak kita? 12. Puji Tuhan. Imam itu yang menyelenggarakan ibadah. Itu namanya imam. Kalau imam menyelenggarakan ibadah, balik dulu sebentar balik lagi. Balik ke yang 3 tadi. Baru lagi di sini ya. Foto yang 3. Kalau imam menyelenggarakan ibadah salah daripada yang sudah digariskan. Nah, kalau imam menyelenggarakan ibadah di luar dari hukum Tuhan, imam itu mati. Tahu saudara, Nadab dan Abihu, Musa dan Ahyum, ada beberapa mati. Maka zaman dulu imam
imam, apalagi imam besar, kakinya itu ditaruh giring-giring kecil, bunyi kayak lonceng. Lalu kakinya diikat di luar. Jadi supaya kalau imam berjalan, kedengaran masih hidup. Kalau imam bunyi loncengnya tidak ada lagi, berarti imam lagi berusaha mati, dikeret, ditarik. Nah itu. Jadi makanya mereka selalu hati-hati. Tata ibadah di Israel sudah jelas ada. Kalau mereka lakukan beda dari situ, mati. Haleluya. Jadi kenapa kita tepuk tangan haleluya? Nah, nanti kita terangkan. Kita mengikuti seperti mereka juga. Yesus sudah mati bagi kita, amin. Kita terima penebusan, amin. Kita lahir baru, amin. Setelah lahir baru kita bersuka cita karena sudah selamat, amin. Kita bersyukur, amin. Ini semua tata ibadah di perjanjian lama. Kita terima Yesus sebagai Tuhan selamat. Kita bersuka cita, menari, melompat, bersorak-sorai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu tata ibadah yang baik, yang menurut kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kita baca dulu Ibrani pasal 4. Ya, ini dia. Semua saya berikan kepada saudara. Imam itu, saudara, melenggarkan ibadah. Kenapa dia bisa melenggarkan ibadah? Karena dia tahu isi hati Tuhan. Karena dia kenal Tuhan. Dan juga dia kenal manusia. Imam itu adalah pembela. Di antara dua belah pihak yang tengkar, dia ada di tengah-tengah. Imam itu harus mengenal Tuhan dan juga manusia. Siapakah yang mengenal Tuhan? Hanya Tuhan sendiri yang mengenal Tuhan. Manusia sampai kapanpun tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan jelas, kecuali nanti kita setelah pulang. Pengenalan kita akan Tuhan masih sedikit-sedikit ini. Maka yang bisa mengenal Tuhan itu Tuhan. Yang bisa mengenal manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari manusia, siapa yang layak berbicara kepada Tuhan? Manusia orang berdosa. Bapa sudah sangat marah kepada manusia. Bapa berkata sejak manusia jatuh berdosa berkata, mati, binasa, dihukum. Bapa sangat marah. Tetapi tetap hatinya berkata, sampai bagaimana nantinya nasib manusia ini yang diciptakan. Lalu anak berkata kepada Bapa di surga, berkata, Bapa, aku rela mati bagi manusia. Kita yang ciptakan, masakan mereka binasa. Lalu Bapa berkata, ya anakku, maka anak turun menjadi manusia. Dia disalibkan. Dia berkata, Bapa, ini saya bela anak-anak manusia. Jadi pengantara, dia mati bagi kita. Di perjanjian lama saudara lihat orang Israel mau masuk bait Allah untuk berdamai dengan Tuhan, dia harus bawa korban, dia harus bawa lembu atau domba dipersembahkan untuk dia dapat berdamai dengan Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita, amin. Supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. 1, 2 ya. Imam besar itu Tuhan Yesus telah menjadi manusia supaya dia mengerti kalau dia di dalam ketuhanannya dia melihat kita saudara tidak bisa. Dia harus jadi manusia, supaya dia mengerti engkau. Jadi dia menjadi manusia, dia paham manusia, dia paham air matamu, dia paham keadaan kita. Makanya Yesus suatu kali pernah juga sangat capek dan letih, lalu dia tertidur di perahu. Datang angin dan badai, dia masih tetap tidur saking capeknya. Apa dia buat tidur? Bukan. Memang dalam kemanusiaannya dia tertidur. Gusti merasa betul Tuhan, tapi dia dalam kemanusiaannya tidur. Lalu murid-murid yang tidak percaya berkata, Guru, tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus bangun dan berkata, diam dan tenanglah. Ketika angin dan laut diam dan tenang, murid-murid berkata, loh, hebat mana, sakti mana ini? Nah, Yesus berkata, berapa lama lagi aku bersama-sama kamu? Terus pirang-pirang tahun loh, katanya kan. Nah, sudah beberapa tahun kamu nggak mengerti, nggak percaya juga. Nah, saudaraku, dengar baik. Dia mengerti keadaan kita. Di depan orang kau tertawa, di kamar yang kau menangis, Tuhan juga tahu. Tapi saudaraku, kau boleh tertawa sepuasnya. Tapi di dalam kamar, dalam selimut kau menangis, bilang, Pak, tidak anakku ini kali ini. Haleluya, bilang, Pak, Tuhan tetap mengerti, saudaraku. Tuhan mengerti kelemahanmu. Dan kau berkata, aku mau melayani sungguh-sungguh hari ini. Aku mau ikut sungguh-sungguh tapi jatuh lagi. Ya Tuhan, udah bilang, gak lain lagi lah, Tuhan jatuh terus, marah terus, gagal terus, terus ke gereja lah kata setan. Tapi
Tapi bangkitlah. Tuhan tetap berkata, anakku bangkitlah. Bangkitlah. Satu kali kalau engkau bisa maju, amin saudara. Dosa sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan. Seberapa kali pun setan memukul engkau jatuh, bangkitlah. Mungkin hari ini setan memukul engkau gagal sampai 5-0. Bilang, kali ini boleh kau buat aku setan 5-0. Itu besok pembalasan saya. 5-0, 5-1, 5-2, 5-5 sampai saudara menang. Amin. Amin. Jadi saudara ketika gagal jangan langsung nggak ke gereja lagi lah. Bapa di surga tetap menunggu kau pulang. Amin. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sedikit lagi. Nggak lama. Ayat ke-7. Aku dua ya. Sebab itu Dalam Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Satu ya. Slide-nya dilanjutkan tadi. Dilanjutkan. Oke. Saudara, dia menjadi manusia. Maka antikristus ialah menolak Tuhan jadi manusia. Itu antikristus. Dia bilang, masa Tuhan jadi manusia? Menurut saudara, mana lebih layak? Manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Lebih pantas Tuhan jadi manusia. Lebih layak Tuhan hadir di tengah ciptaannya atau manusia hadir di tempatnya Tuhan? Mana lebih layak? Tuhan hadir di tempat ciptaannya, tapi yang anehnya Tuhan tidak pernah hadir, tidak pernah muncul dalam bangsa berkata, Tuhan lihat Tuhan kali orang. Mana saudara percaya? Terus teleponan, LDR terus teleponan terus sampai akhir zaman. Dan kita mana bisa begitu? Nggak pernah muncul, akhirnya datang nama drakornya. Dia akhirnya nggak datang juga. Gimana bisa percaya begitu? Harus muncul, amin. Setelah teleponan sabar ya, setahun lagi aku datang. Lalu setelah setahun muncul. Mana yang percaya? Muncul atau tidak muncul? Tidak muncul. Mungkin 5 tahun saudara sudah kabur. Tadi mana? Tahu? Masa kita punya Tuhan tak pernah muncul? Di mana? Di mana? Ya tadi mana-mana. Lalu teriakin, di mana? Tidak muncul. Nah, Tuhan kita pernah muncul, amin. Amin. Dia datang, dia bilang, ini aku anakku, tenang. Aku kalahkan setan, kata Tuhan. Aku kalahkan maut. Aku disalib, dia bangkit. Saudara. Jadi antikristus ialah menolak Tuhan jadi manusia. Itu antikristus. Nah, Tuhan kita bisa jadi manusia. Lalu kita bisa dibawa ke surga. Ini belum pernah ke surga, lalu bilang, ayo kita ke surga. Aku udah pernah ke sana. Jadi caranya bagaimana? Saya udah pernah ke surga. Orang ya, yang dari sana bisa bawa ke surga. Ada beberapa hal maksud saya di sini. Jangan imanmu digoncang apapun nanti. Entah secantik, seganteng apapun orangnya, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Entah kita dikasih apapun, entah fortuna, entah perumahan, sabawan dikasih milik kita, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Karena antikristus akan segera datang. Haleluya. Dia ada bau kita bahkan banyak budaya, tapi dia tetap bilang, no, aku Yesus. Haleluya. Dia cari anak Tuhan. Haleluya. Pendaftaran. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Yesus imam besar kita. Dia telah menjadi manusia supaya kita diselamatkan. Yohanes melihat Yesus berkata begini, dialah anak Allah, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yesus menghapuskan dosa kita. Amin. Oke. Sampai di sini. Kita akan berdoa. Dengar sekali lagi. Terakhir kesimpulannya. Kesimpulan ini cepat. Dalam. Sambil berdiri saja. Rajanya setan itu rajanya maut yang membuat kerusakan di bumi ini. Itu pembunuhan, kekerasan, kelaparan, penyakit, kemiskinan pun sudah dikalahkan. Amin. Sudah dikalahkan. Maka lihat engkau sembuh. Amin. Kami berkati. Amin. Kami berkelimpahan. Amin. Dia sudah menang hari ini. Lihat Tuhan. Dia mengerti persoalanmu karena dia pernah jadi manusia.
Kalau engkau pernah gagal, jangan pikir Tuhan tidak ngerti. Tuhan ngerti. Ngerti apa anakku? Ngerti. Hanya bedanya kita dengan Tuhan untuk belajar. Kalau saya belajar, kalau saudara mungkin beberapa kali, mungkin berkali-kali lah. Saudara yang tahu. Tapi berdoa, haleluya. Haleluya. Hanya bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku mau maju, aku mau bangun. Ayo pelayan pujian. Pemain keyboardnya saja, pemain musik, pemain drum. Banyak perkara. Dia mengerti saudara, benar saudara. Dia mengerti. Dia mengenal pribadi saudara. Kalau engkau merasa punya teman sangat baik kepadamu, tapi Tuhan lebih mengenalmu. Tuhan lebih mengenalmu lebih dari segalanya. Amin. 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 Dan banyak perkara. Banyak perkara.
Dia akan memberikan engkau kekuatan, kemampuan. Gak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan, saudaraku. Baik kelaparan, hadiah yang penderitaan apapun, hinaan apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepadamu. Hari ini bertemu dengan kasih Tuhan. Sampai kau berubah. Sampai hidup kita berubah. Kalahkan penyakit, kalahkan kelemahan, kalahkan amarah, kalahkan kemiskinan. Hidup baru.
melihat mereka sudah mengalahkan maut dan segala turunannya. Kami pun boleh merdeka dari segala kelemahan. Dalam nama Yesus, Engkau terang hidup kami. Haleluya, terima kasih Engkau telah mati bagi kami supaya kami dapat bertemu dengan Bapa surgawi. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Yesus baik. Saudaraku, baiklah kita akan memberikan persembahan sesudah persembahan nanti dirosi dari dunia sekarang tadi yang langsung nanti bagi dua konfirmasi dia, bagi dua satu nanti sama Dina, sama Dias. Nanti konfirmasi Dias nanti sama Expiana, konfirmasi nanti orang sebelah sini bagi dua nanti satu sama sebagian dari sama Dina. Oke? Yang biasa proses nanti proses seperti biasa. Ada Atlet, Grace, ada lagi sama nanti enak. Adik digabung semua yang biasa. Oke, maka di sini kita akan bilang bersemangat untuk kepada Tuhan. Nanti sesudah ini kita akan ada rapat Natal. Natal kita mau pergi seperti apa? Ada tujuannya nanti saudara kita atur. Coba berdiri berdoa dulu. Saudara bilang, nanti ya. Kita iklan sekarang ya. Ya, oke. Baiklah kalau kita bersemangat. Dua persembahan Ibu Wanto, persembahan yang di sebelah sini nanti Ibu Christine, sebelah sini nanti Mas Anton ya. Belum baru nanti ya Bang Soal. Ya, oke, baiklah kita berikan persembahan kita. Doa. Bapak yang mengasihi hidup kami semua mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami masing-masing. Saat Tuhan kami diberi kesempatan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan dan putuskan persembahan pada pagi hari ini supaya menjadi pelebaran kerajaan di surga melalui gereja kemenangan iman Indonesia di Temanggung ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu lagi sebelum kita beri persembahan kita, kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Bina. Hari ini. Sambil membuka persembahan kita pujian saudara menyalakan.